Muhammad nak kahwin Aisyah umur 6 tahun. Itu Nabi Muhammad, jangan disamakan dengan Nabi Muhammad ya. Itu zaman dulunya tak sama dengan sekarang ya. Jadi ada yang tanya dalam ruangan saya ini. Dia kata Nabi Muhammad kahwin dengan budak 6 tahun. Mana ada sama begitu, tak boleh. Ya, mana boleh disamakan teman-teman, tak sama. Kamu jangan ikut sama dengan zaman dulu dengan zaman sekarang. Tak boleh. Tak boleh. Okey ya. Siapa yang tanya ni? Yang tadi tanya dengan Pak Ustaz, aku mau tanya sama kamu Pak Ustaz. Apa artinya Pak Ustaz itu kita menghudu, membersihkan diri kita Pak Ustaz? Maria yang tanya tadi. Iya, Maryam tanya. Maria yang datang dalam room saya ini, dalam live saya ini. Dia tadi Saya kan mau jemput sama si Pak Ustadz. Saya mau carinya Pak Ustadz. Oke. Ini last game ya, last game. Saya nak sembahyang asar lah. Pak Ustadznya mau sholat. Sholatnya di sini 4:30 asarnya. Di sana berapa dekat dia di sana Pak Ustadz? Di sini baru 4:19 menit. Ya mas lah Pak Ustadz. Di Filipina jam berapa ya? Di sini ya sudah limpas sudah Pak Ustadz. Dia kata. Iya Pak Ustadz. Sunnah Rasul. Terima kasih. Itu sunnah Rasul itu dulu. Tapi sekarang ini ada undang-undangnya. Di sekarang ini orang yang bawa umur 6 tahun buat berak pun tidak tahu nak basuh lagi. Aduh. Basuh pakai Pak Ustadz. Kalau membasuhkan basuh pakai batu bagaimana Pak Ustadz? Itu kalau tiada air, tapi memang diperbolehkan kita membasuh pakai batu. Itu kalau sikirnya tiada air. Tidak ada air pakai batu. Jadi bagaimana bersihkan tidak Pak Ustadz? Bersihlah kalau kamu ke dalam hutan, kamu dekat tengah-tengah hutan, bermana kamu tak ada air, boleh pakai daun kering, batu kering. Ya boleh. Daun kering tidak boleh, nanti daun keringnya itu hancur. Boleh. Itu kalau sikirnya tiada air ya. Kena tapi janganlah dipahami. daun kering Pak Ustadz, daun hidup Pak Ustadz. Kena memahami lebih dulu ayatnya. Kalau sikirnya tiada air, kalau ada air tak boleh pakai daun dan batu, maka hukumnya haram. Kena gunakan air. Kalau tak ada air baru jalan alternatifnya yaitu gunakan batu dengan daun yang kering. Daun yang kering. Tapi Pak Ustadz aku tidak masuk akal kalau pakai daun kering itu hancur loh. Kena tangan aku baik-baik. Kita kena pakai juga. Kamu jangan cari daun yang boleh. Akal, Pak Ustadz kalau masuk akal itu pakai daun hidup bukannya kering. Kalau pakai kering hancur. Kena lah tangan aku Pak Ustadz. Kalau daun yang basah, ada pendapat orang kata kita tidak boleh mengambil daun yang masih hidup. Jadi Pak Ustadz itu kepercayaan orang Muslim janggut memanjangi apa maksudnya Pak Ustadz? Nah ini kalau pegang janggutnya kita banyak berpikir, banyak ilham, banyak Tuhan akan turunkan ilham kepada kita. Pasal itu orang dulunya dia kalau nak cakap sesuatu dia akan pegang janggut. Bila pegang janggut ilhamnya datang dengan sendiri. Itu pasal itu orang dulu-dulunya. Tapi apa yang dikatakan Pak Ustadz? Pak Ustadz
Masa itu orang dulu-dulunya banyak ilmu, banyak mengarang buku. Pak Ustadz, apa dikatakan janggot kita itu ada 72 pinadali? Apa benar, Pak Ustadz? Apa dia? 72 pinadali bergantongan di sini di dekat kita punya ini janggot kita ini. Apa benar itu? Itu semua kata-kata. Woi, banyak orang bagi kamu gift nih, banyak barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, Bagi Pak saya Ustaz, bagilah saya satu topi kau baik. Ya, minta sama si Ompong dulu. Kalau ikut si Ompong bagi dia topi dulu. Kalian ini bagaimana tidak bekerja? Apa nama? Itu tak ada semestinya. Yang nak dapatkan bidadari semua, kalau kita amal ibadatnya baik, insya Allah kalau di surga nanti kita dapatlah bidadarinya. Tetapi bukan di janggut lah ya. Itu semua kata-kata. Tapi ada hadisnya, Pak. Ada hadisnya 72 pinadali dijanjikan memang ada di janggot. Mana ada bidadarinya janggut di sini, aduh. Jadi kalian sudah tahu kan Pak Ustadz yang mengatakan nggak ada pinadali di jenggotnya, aduh. Bukan di janggutnya, segi amalannya. Kalau amalan kamu tuh baik, maka kamu boleh dapat bidadari di surga. Bidadari di surga. Jadi bagaimana dengan istrinya, Pak? Itu kalau dia dapat lagi pinadali di surga, kawan. bagaimana dengan istrinya? Kalau dapat lagi pinadali di surga, istrinya bagaimana sekarang? Ya. Ya, istrinya bagaimana? Dia dapat lagi pinadali di sana, dilayani di surga. Kalau wanitanya dia mesti dapat bidadara. Kalau perempuannya dapat bidadari, dia dapat bidadara. Tapi mesti mentaati suami ya. Kalau kamu mentaati suaminya, jadi suaminya dapat pinadali. Ya, kamu kena mentaati suami. Segala mematuhi apa yang disuruh, benda-benda yang baik ya. Baik akhlaknya, baik budinya. Kalau semuanya baik, insya-Allah ya, maka Allah akan memberkati kita ya. Insya-Allah kita akan dapat syurga ya. Tapi Pak Ustadz, aku mau tanya lagi Pak Ustadz. Nabi ini Muhammad pun dah habis dah masa ini, takut nanti asar ya. Ini ya, dah. kamu yang mau kita gabung, bagaimana sih kamu? Pak Ustadz, aku tanya lagi satu lagi. Inilah Pak Ustadz. Oke, last soalan. Ya, aku mau tanya sama Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, istrinya Nabi Muhammad berapa Pak Ustadz? Pak Ustadz ya tahu dulu. Apa dia? Istrinya Nabi Muhammad berapa dulu? Pak Ustadznya tahu istrinya berapa? Oh, istri Nabi Muhammad itu memang terlalu banyak. Jadi Pak Ustadz ngaku sudah sekarang itu istrinya Nabi Muhammad banyak. Ya, memang. Kan? Tapi adakah kita boleh mencontohi seperti mana Nabi Muhammad? Tidak boleh, sebab orang itu begitu teman-teman, tidak boleh menyontohi Nabi Muhammad. Itu orang yang disayangi oleh Allah. Kita ni orang bukan disayangi, malahan dibenci. Jadi kenapa sekarang itu lebih banyak lagi dorong beristri banyak, seperti dorong mengikutnya Nabi Muhammad sekarang. Ini tengok ada orang suruh kita nih, suruh hormati live nih dikata. Ada orang hormati live di sini, nggak ada masalah. Kita cuma bertanya sama Pak Ustadz, bagaimana sih kalian? Ini kan namanya Pak Ustadz. Mesti kita tanya, banyak bertanya sama dia. Jadi ini kebenaran adanya si Pak Ustadz. Tapi jangan soalan-soalannya keluar daripada sasarannya. Iya, itu sasarannya, itu masalahnya kita harus menggabung Pak. Dia kata kamu orang Kristen ini, dia cakap. Nggak ada Kristen, aku belum. Bagaimana aku Kristen sedangkan aku belum dibaptis, Pak? Aku banyak teman-teman saya di sini, banyak kawan saya orang Kristen sini. Saya punya ini live saya ini, Pak. Ya.
Iya, nggak ada buktinya lagi. Saya belum lagi dibaptis, belum lagi saya jadi Baginda Kristen. cakap laki-laki berkencing boleh jonggok. Macam mana itu Ustaz? Apa itu jonggok? Jongkok. Jenggot kan jenggok. Jengkok dia kata. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita menikah macam sudah berumur, suami kita sudah berumur, apa kita sah? Macam nanti dulu di sini pun soalan, kamu pun banyak soalan di sini soalannya bertubi-tubi di sini. Pak Ustadz, dia banyak persoalan di situ, tapi terus tidak membagi kamu gitu Pak Ustadz. Apa tengok di sini nih banyak soalan. Tengok bertubi-tubi. Tidak perlu kau membahaskan orang itu, cuma orang aja itu. Dalam 3 hal. Dia penjuhat dalam Islam. Aku nggak ada menghujat tentang Tuhan Pak Ustadz, cuman aku bertanya, itu kalau ujikan dalam pikiran kita, daunnya kering boleh mencebok. Hai, ini banyak orang punya nih, sampai batu hapus dosa. Pak Ustadz, apa betul lah batu hapus dosa? Mana ada batunya hapus dosa? Itu mana ada batu boleh hapus dosa? Itu ajaran orang Hindu ya, itu ajaran orang sesat itu. Ustaz, Dia kata itu Pak Ustadz di Mekah tuh yang dicium-cium tuh Pak Ustadz, itu yang orang mengatakan Pak Ustadz. Dia kata batu itu boleh menghapus dosa, itu mana ada? Itu apa benar Pak Ustadz? Itu batu boleh menghapuskan dosa? Macam mana Ustaz? Hajar Aswad itu apa? Itu Hajar Aswad itu bukan itu memang batu, tetapi itu tak semestinya boleh menghapus dosa. Itu cuma kita kalau ikutkan dalam Islam, kita mensanjungi kepada salah seorang sahabat Nabi Muhammad, itu kita cuma cium saja. Itu syarat sebab sunat kita ikut seperti mana Nabi Muhammad buat. Bukan bermakna ianya boleh menghapus dosa, itu mana ada itu. Banyak juga Ustaz cakap macam tuh Pak Ustaz, itu batu itu boleh menghapuskan dosa. Ini orang sesat-sesat. Oke. Sudah. Aku nak berakhir ini. Besok Pak Ustaz ya. Nanti saya nak bersolat dulu. Besok kita gabung lagi, dia bilang. Pening Pak Ustadznya, pening dia teman-teman. Enggak, dia sholat dulu, dia mau beritahu dulu tentang Tuhannya, nanti dia gabung lagi baru tahu tentang ceritanya lagi balik. Itu teman-teman, kabur dia, memang kabur dari awal, dia itu mau kabur sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Daripada mana? Daripada sebelah rumah Pak Ustadz. Daripada rumah Ustadz. Apa ini rumah Ustadz? Kalian kita off dulu ya teman-teman. Belinanya ada repotannya teman-teman, tiba-tiba ya ada orang merepot Belinanya. Tolong trapping ya teman-teman ya, trapping bagi Christian ya, trapping teman-teman, kencang-kencangnya, balik ulang-ulangnya teman-teman. Kalau kalian mau masuk di sini di romnya cumannya merepot, jangan kalian masuk di sini ya, pengikut Siompong ya. Menaikkan view aku aja, nggak ada gunanya kalian. Halo. Ustaz. Dari mana? Pak Ustaz. Ya, kamu dari mana? Kamu langsung turunkan ya lah. Ini aku yang mendorong, kenapa yang suka repot-repot? Miriam dari mana? Saya di sebelahnya rumah Pak Ustadz. Sebelah rumah saya? Ya.
Saya mau Iya ke? minta, iya, saya mau minta ruqyah sama Pak Ustadz. Ruqyah. Banyak di sini kepanasan ini. Tapi ini ada di sini. Betul nggak ini? Saya pun ada rumah sebelah ni ada orang Indonesia yang duduk ni. Iya. Nih yang Ustaz. saya Ustaz. nih yang Ustaz. anak-anaknya si Muhammad di sini banyak nih anak-anak Muhammad. Anak-anak Muhammad. Iya, Ustaz, coba Ustaz. beritahu dulu. Banyak kepanasan orang di sini, nggak tahu kenapa. Ustaz. Kenapa dia kepanasan? Nggak tahu saya kenapa kepanasan orang. Sepertinya orang seperti cacing dalam lubang hidung orang. Jangan kepanasan. Pak Ustadz, Thank coba you. beritahu dulu Pak Ustadz. Yuvin. Bagaimana sih aku mau membahaskan sama Pak Ustadz? Kok ada empat di sini? Ustaz. Ya, Ustaz. kenapa? Bagi kata-kata untuk hari ini. Kata-kata hari ini sudah banyak saya dah katakan tadi. Yang penting sekali kita kena ada Bagi kata-kata si Lina ini hari. tanggung jawab kepada diri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada istri, tanggung jawab kepada negara, tanggung jawab kepada masyarakat. Tanggung jawab ini amat luas sekali. Bukan tanggung jawabnya untuk tanggung jawab diri itu apa? Tanggung jawab diri kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you. Tanggung jawab kita jangan tinggalkannya. Kamu orang Islam ya? Ya, orang Islam. Ya. Nasib baik buaya orang Islam. Buaya darat, kamu nasib baik kamu orang Islam. Kena ingat kepada sembahyang, jangan lupa tinggalkan sembahyang. Sentiasa buat benda yang baik. Amalkan benda-benda yang baik. Sentiasa kita jangan kita Halo Kalina. sentiasa marah ataupun sentiasa buat benda-benda yang maksiat ya. Sentiasa ingat pada Allah. Kalau orang yang ingat pada Allah, dia akan takut membuat sesuatu benda yang tidak baik. Begitu. Okey, faham ya? Faham. Alhamdulillah. Nah, kita orang nak ceramah lagi. Kamu nak ceramah lagi? Ya. Kamu nak apa? Sebab kita orang baru berkahwin. Nak kahwin? Okey, nak Kita orang tanya baru tentang berkahwin, dah perkahwinan kahwin boleh? dah. Dah kahwin dah. Dah kahwin dah? Siapa yang dah kahwin? Ni kan seorang berdua dah kahwin dah. Kita orang nak nanti. Oh, dah kahwin. Alhamdulillah, saya doakan. Ustaz. Mudah-mudahan kamu dua orang ni dalam keadaan bahagia Ustaz. hingga ke akhir hayat. Amin. Yang pentingnya kita bahagia hingga akhir hayat ya. Itu yang penting. Amin amin ya rabbal alamin. Lagi 40 nasib. Nah, itu dia Kristian tak boleh. Jadi yang pentingnya mesra, jangan sedikit-sedikit kalau kita marah dan sebagainya ya. Kalau kita rasa marah, cepat-cepat ambil wudu. Kalau rasa marah, cepat-cepat ambil wudu, sembahyang sunat 2 rakaat. Masukkan dalam hidung kalian supaya nggak ada syaitan di dalam hidung kalian. Pergi ambil wudhu. Ya, marah itu adalah anak syaitan. Gitu. Membasuhlah hidung kalian supaya nggak ada itu syaitan di dalam hidung kalian, telinga kalian, mata kalian, ya. Bermalam. Cuma punya. Ustadznya berapa istrinya Ustadz? 1. Oh, 1 saja Pak. Mana Jadi boleh freestyle ke? banyak-banyak. Lina nak jadi ustaz ke? Oh, kalau banyak-banyak nanti. Boleh kawin 4 lah kan Pak Ustadz, dicukupi. Kalau saya kawin banyak, dia orang yang perlu dukung saya, bukan saya dukung dia. Ustaz. Ya. Ustaz. Ya.
Ya, ya. Apa hukum kahwin awal? Ya. Apa hukum kahwin awal? Tak dengar lah, kuat sikit lah. Apa hukum kahwin awal? Tidak ada masalah kalau sekiranya kamu mampu segi keuangan, segi fizikal, mental, semuanya mampu, boleh kahwin, tidak ada Kawin masalah. awal tuh bagaimana bang? Seperti Awal tu jangan bawa umur ya. ya, kamu mau kawin bawa umur. Nah, baru 7 tahun kamu mau kawin sudah? Kamu 7 tahun nak kahwin itu nak Dulu bagus. fikir-fikir nak. Dia bertanya begitu, Pak Ustadz, bagaimana kalau dia kawin awal? Awalnya istrinya awal, seperti umur, bawa umur begitu. Kawin awal tetapi kamu tak mampu segi keuangan, segi tenaga, segi apa-apa. Yang pentingnya nafkah. Setiap nafkah kena kamu sediakan ya, yaitu tempat tinggal, makan, minum, pakaian. Ulang balik semua Ustaz. Tak dengar. Tempat tinggal, makan, minum, pakaian mesti tanggungjawab suami. Ulang balik Ustaz. Tak dengar. Ulang semula Ustaz. Ya. Ulang semula. Tempat tinggal, pakaian untuk isteri dan juga makanan, semua ini kena disediakan oleh suami. Okey Ustaz. Tempat tinggal, makan, minum, pakaian, ini semua tanggungjawab suami. Itulah nafkah dia Ustaz kan. Pakai duit bulan-bulan tu bukan kan Ustaz. Itu pun kamu tak mampu, tak payahlah kahwin. Ustaz, Bulan tu Nak kahwin juga dekat puasa. Ustaz. Ya. Ustaz, kalau lebih daripada mampu boleh kahwin 4 tak? Lebih daripada mampu. Ya, boleh kahwin 4 Ini tak? lebih daripada mampu ke, sikit daripada mampu ke, kena kahwin 1 dulu, jangan terus nak kahwin 10. Apa nak kahwin 10 terus, kahwin 1-1 lah dulu. Oh, nak kahwin 10 Ustaz. Jangan kahwin terus nak 3-4 ya. Lebih baik kahwin 1 dulu. Kalau kamu sanggup, okey, tak apa. Ya, Tapi yang penting sekali apa dia tadi saya dah sebutkan, adil. Kena berlaku adil, bukan apa nama kita Ustaz, boleh Ustaz. bagi nafkah ya. Nafkah Ustaz, semua orang boleh buat, tetapi adil itu ramai orang tak boleh buat. Kalau tidak, Ustaz, Ya, kalau kahwin 4 mesti adil kan? ya mesti adil. Kalau isteri pertamanya ada kereta BMW, isteri keduanya pun kereta BMW. Jangan isteri pertamanya motosikal, isteri keduanya belikan kereta yang mewah-mewah. Isteri pertama tu pakai motosikal lama, aduh. Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, apabila kita kawin, apabila lelaki kawin 4, adakah itu istrinya 4 tuh di surga? Apa dia? Pak Ustadz, kalau sebagai suami kawin 4 lagi, contohnya kan, itu kalau meninggal ke 4-4-nya istrinya, adakah orang itu boleh bertemu di sana di surga? Alhamdulillah memang boleh. Kalau kita Jadi Pak Ustadz, aku mau tanya sama kamu Pak Ustadz. Jadi tulang Ya. rusuk dia ada 4 dikasih lari. ya, Itu tulang rusuk dia berarti ada 4 dipatahkan tulang lelaki. tulang rusuk 4 dipatahkan. Iya, tulang rusuknya jadi hilang, tulang rusuknya jadi 4 tuh hilang. Kenapa
Bagaimana hilang ceritanya tulang? Pak Ustadz? Bagaimana tulang rusuknya jadi 4 patah hilang? Mana ada tulang rusuknya patah? Tapi Ada kalau kan tulang rusuk lelaki kan ada hilang kan Pak Ustadz yang satu. Jadi ya, dibuatkanlah jadi Hawa, betul Pak Ustadz? ya betul. Jadi Lagi tulang rusuk sekarang nih jadi sekarang diciptakan 4 sudah hilang. 4 sudah hilang. 4 sudah. Bagaimana boleh hilang 4-nya? Ya kan boleh berkawin 4. Oh, Nah, begitu. begitu. Kalau tulang rusuk 4-nya sudah hilang, itu sudah tak boleh hidup lama itu. Jadi kalau kalian itu kawin aja 1, tulang rusuk kalian cuma 1, mau 4. Kalau tulang rusuknya tiada 4, memang tidak lama itu. Mau masuk ke dalam kuburan sudah dia, udah tiba-tiba Tuhan nanti dalam kuburan. Ustadznya juga bingung, pening dia. Ustaz, Ya. lagu ini best tak? Lagu pesta. Haram musik itu haram. Pak Ustadz coba off-kan dulu tuh musik dia haram. Kenapa dia mau dengar musik? Dengar lagu tidak haram. Janji kita tidak begitu. Musik itu haram. Musik itu haram, tidak boleh. Selawatan itu tidak haram. Selawat aja kau. Itu musik haram. Ya, itu kan sudah ditulis di sana dalam Al-Quran haram. Dia boleh melalaikan kita. Nah, boleh melalaikan kamu. Nanti kamu lupa dalam kuburan Tuhanmu. Musik itu sungguh haram, teman-teman. Jangan disentuh lagi. Sebagai kita muslim, nanti kita lalai. Ya. Gitu. Beristri lagi. Dia ada meniat mau istri 4. Sedangkan tulang rusuknya hanya 1 hilang. Itulah saya pun biasanya orang nak kawin satu dulu, terus nak kawin 4. Ini berdiri. Kawin 4, jadi dia mau kawin lagi bawa umur. Ini kawan-kawan ini masih lagi berdiri pun belum pandai lagi nak kawin 4. Bagaimana ini? Baru kawin. Miriam. Ada orang komen kata kamu Kristen. Dikata dia Kristen. Kalau kau tengok itu komen memang lah. Iya jelas. Emang kalau orang Kristen tidak boleh berkawan dengan orang Muslim, Pak Ustadz? Coba Pak Ustadz bagi tahu dulu. Miriam memang orang Indonesia ya? Bukan, orang Filipin. Orang Filipin? Iya. Filipin tinggal di mana ya? Filipin tinggal di Kawi. Langkawi. Bukan di Lekawi, Tawi-Tawi. Manalah aku tahu Tawi-Tawi itu. Tawi-Tawi itu kat mana lo? Kan Pak Ustadznya tanya tadi, Linanya tinggal di mana? Di Tawi-Tawi lah. Di Tawi-Tawi di Filipin. Tawi-Tawi itu di Sarawak ya? Bukan, di Filipin, Pak Ustadz. Filipin, Pak Ustadz tanya tadi, Linanya tinggal di mana? Di Filipinnya. Aduh, nekat yang nyata. Filipin boleh pandai cakap Melayu ya? Boleh lah Pak Ustadz, kalau kita belajar, boleh belajar. Semuanya tuh keajaiban tidak mustahil Pak Ustadz. Oke, nak tanya apa lagi? Nak tanya apa soalan lagi? Tanya. Ya tanya. Apa tentang perkawinan boleh tanya. Nak kawin macam mana? Prosedur dia macam mana? Ustaz. Ya. Apa hukum kawin kalau mau homo?
Apa? Masih lagi kawin apa hukum bawah umur? Ya. Oh, tak boleh kawin. Kalau bukan di segi undang-undang negara Malaysia, kalau di Malaysia mesti lelaki itu mesti 18 tahun ke atas. Ingat ya, lelaki mesti 18 tahun ke atas dan wanita itu pun mesti 18 tahun ke atas. Barang siapa yang kahwin bawah umur 17 tahun ataupun 16 tahun mesti dapatkan perintah daripada mahkamah syariah. Tahu? Di Malaysia ada mahkamah syariah. Minta dapatkan kebenaran daripada mahkamah syariah, kamu bawah umur baru 12 tahun, 14 tahun kamu nak kahwin. Jadi kalau hakimnya tanya soalan-soalan dengan kamu, maka hakimnya berpuas hati, maka barulah kamu boleh berkahwin. Kalau hakimnya tidak berpuas hati, sampai bila pun kamu tak boleh kahwin. Itu undang-undang di negara Malaysia nya. Ya, di undang-undang negara Malaysia. Yang ni Ya, itu bila kamu undang-undangnya bawa Malaysia umur, tak boleh sudah kahwin 4-1. Kalau ikut Nabi dulu boleh. kalau nak kahwin 4 pun mesti minta kebenaran di mahkamah juga, di mahkamah syariah. Kalau hakim bila tanya, kalau kamu bawa umur, kamu tahu tak bagaimana tentang perkahwinan, dan dia banyak tanya, kamu tahu tak masak? Kalau perempuan biasanya dia tahu tanya, boleh tahu masak tak? Boleh tahu jaga baby tak? Jaga budak-budak tak? Kalau budak perempuan tu bawah umur, kalau dia kata saya boleh jaga, saya pernah jaga anak abang saya pernah jaga anak adik ipar ke apa ke, dia boleh pandai jaga anak. Kalau hakim berpuas hati, baru hakim boleh putuskan boleh berkahwin. Kalau hakim rasa kamu ni nak seja-seja, nak kata-kata, mampu benar berkahwin. Burung kalian itu kata-kata kawin awal-awal, aduh nekatnya nyata. Dulu itu boleh dikawin dulu masa dahulu nabi-nabi, sekarang tak boleh sudah. Tentolok kalian tuh. Sekarang ini ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya sekarang, tidak boleh kawin 4 sudah. Ya, ada undang-undang negara. Nah, turunlah kawan bocil biar kami. Karena kami mau bertanya sama si Pak Ustadz dulu, nantilah kalian naik balik. Siapa yang dua-dua nih turun dulu ya, kami mau bersambung dulu sama si Pak Ustadz. Muhammad. Umur. Pak Ustadznya ini sungguh nekat yang nyata ya. Dia bilang last game-nya sama kita jemput balik ya teman-teman, belum habis apa jemput. Nabi Muhammad. Halo Kak Lina, sungguh nekat nyata ini. Kamu anak Tuhan atau Muslim? Anak Tuhan lah Kak, masa anak yang lain. Tapi kamu anak Nabi Muhammad. Kalau cantik kayak gini anak siapa? Ya anak Tuhan lah. Disangka kamu tuh anak Nabi Muhammad, takut ya? Takut Kak? Ya takut lah, supaya kamu nanti jadi Nabi Muhammad di dalam gua. Aduh, sungguh nekatnya aku. Mau aku cium-cium ini Kak Batu. Kalian jangan begitulah. Kalian harusnya bersyukur dapat jadinya anak Nabi Muhammad. Kalian tidak bersyukur ya? Emang Kak Lina nggak bersyukur ya? Saya bukan anak Nabi Muhammad, nggak bersyukur saya. Yang anak Nabi Muhammad nih yang hafal-hafal Al-Quran, boleh membaca Al-Quran. Jadi Kak Lina anak apa? Anak siapa?
Nah, saya nggak tahu lah anak siapa di dalam. Hilang. Sebab saya anak hilang, mau dicari dulu yang dicari yang di dalam Bible itu yang mengatakan mesti dikumpul dulu anak-anak dia mana. Kak Lina, anak domba yang hilang atau domba yang ditemukan? Yang domba hilang itu. Saya yang domba-domba yang nyata lah. sebenarnya Mbak Lina lah itu yang hilang sebenarnya. Sekarang mau dikumpul oleh si Mir. Ya anak yang domba yang hilang betul lah. Aku dicari loh oleh kalian, oleh anak-anak Tuhan di sini. Domba yang hilang di mana? Nggak ketemu. Sekarang sudah ketemu. Berarti sekarang bukan kambing ya, udah domba ya? Iya bukan kambing. Kambing nggak. Aku tak makan kambing. Aku udah suka kambing, makan kambing. Sungguh nekat yang bau. Bau ya? Iya kambing itu badannya aduh nekat ternyata banyak anu. Yang suka makan kambing itu cuman orang Arab aja yang suka makan kambing. Semua seperti orang-orang yang anak-anaknya Nabi Muhammad. Begitu. Jadi Kak Lina suka makan apa? Saya suka makan sedap yang dilarang. yang dilarang itu itu saya suka. Jadi lah Kak, banyak di sini. Banyak apa? Yang dilarang-larang itu loh, semakin dilarang semakin enak memang. Ya makin dilarang makin enak tuh. Biar mereka tahu semakin dilarang semakin enak, semakin naik harganya. Ya selalunya itu di kedai mana ya? Di kedai Cina tuh selalu ada. Jadi tapi enak kan? Sungguh enak dong. Kamu main live nih hari? Kamu live nih hari? Kamu live? Iya. Oh. Kamu sudah berapa? Kayaknya 25. udah kepala Kamu tiga masih ini. cantik. Kamu seperti yang pelakon itu, yang hantu-hantu itu siapa ya? Tapi dia Muslim, bukan Kristen. Siapa? Aku nggak tahu, tapi ada serupa sama kamu. Tapi kamu kan Indonesia. Mesti lupa. Yang hantu-hantu. Hena manis, hello. Iya. Jadi kamu yang domba-domba hilang tuh sebenarnya saya sudah teman-teman. Sekarang nggak domba hilang lagi, dia anak yang hilang. Iya, sekarang Sudah sudah ditemukan. sekarang sudah berkumpul dengan anak Tuhan sudah kita ya. Nanti Kak Lina udah dapat ahli waris ya. Jadi ahli waris, percayalah. Nenek siapa Lina? Nenek siapa Lina? Nenek Ripa itu selalunya aduh nekat yang nyata hidung selalu ada setan dalam itu. Mana nenek ompong itu Kak? Oh, dada keluar sudah sampai sekarang nggak sudah naik. Nenek gayung. Kalau nenek gayung itu sepatutnya dia nggak dipantas nenek gayung. Dia itu nenek kebayan. Nenek kebayan, bukan nenek gayung. Nenek gayung mencantikkan orang-orang. Dia datangi orang harus mempercantik. Nenek kebayan dia. Bila malam tangannya jadi hitam. Habis ngapain itu? Habis cebok nggak cuci tangan? Iya, menunjuk tangan dia begini tangan dia. Oh, ini dia bilang Yesus begini. Mulut dia. Gitu. Saudara-saudara kita ya, dia anak Tuhan juga, tapi dia cuman kamu di mana? Di Amerika atau Indonesia masih? Aduh, puji Tuhan, alhamdulillah masih Indonesia. Kamu masih Indonesia. Saya sangka kamu di Amerika. Kalau kamu di Amerika, kita mengakak-ngakak. Kita berjumpa di Amerika semuanya teman-teman.
Oh, Kak Lina udah di Kembali kau ke Amerika. Malaysia. Ya, kembali kau apa dari Malaysia? Kembali kau dia bilang. Oh. Memangnya aku mau kembali pergi Malaysia kenapa? Mau dikasih tangkap saya. Memang aku dicari oleh orang. Aku cari polisi di sini nggak ada ketemu. Suruh pulang ke Indonesia. Emang mereka mau ngasih makan? Iya, nggak ada itu dong kasih makan. Ada kita bicara baik-baik aja kak. Aku tahu kita bicara baik-baik, cuman orang menikah aja, orang itu mau mirip. Pulang Lina dia bilang. Kawin cerai siapa kawin cerai? Gak salah ini ya. Kawin cerai ya, kawin cerai kecil kacau itu cumannya dorong aja. Lina mau ya, ucap ya. Katanya Kak Lina dicari itu, cari nenek ompong katanya. Ya Yulinya lagi chat saya di WhatsApp. Dicari nenek ompong Kak Lina. Ya ampun sampai sekarang nggak sudah ketemu, nggak sudah dia masuk. Cuman dia serangnya si Yuli sejak sekarang. Si Yulinya hampir nangis nih. Pening deh nanti teman-temannya gitu. Mana Yuli? Yulinya tidak tahu, dia bilang nanti kamu, dia bilang tarik dulu, kita bilang. Biasanya kalau Kak Yuli live aku masuk, tapi belakangan nggak pernah lagi. Jadi orang itu kalau saya men-live-nya sama orang Malaysia terus dorong pergi sebelah melapor daripada orang Malaysia. Bukan, kamu kan tidak boleh melapor daripada orang Malaysia, kamu melapor polisi bukannya Malaysia. Kamu tidak disapot-sapot, tidak kamu di perjuangan. Pergi sana, pergi sebelah dulu terus. Tengok ya teman-teman, tengok ya. Kalau ya dia Tuhan memberkatimu ya. Tengok doang. Tengok aja, lihat aja ya. Enak, teleponnya jago pakai Sehat kak, iya sehat juga. Kalian bagaimana kabar kalian? Sehat? Hai Dina, anak Tuhan. Halo. Siapa ini? Hai, halo. Selamat petang. Dari Sabah? Iya. Ketawa sekopo. Apa? Kamu tinggal Sabah di mana? Simpok pakai gaya. Kota Marudu. Oh, Kota Marudu. Masih lagi sampai sekarang kau masih lagi makan di plastik itu Megi. Masa budak-budak itu makanan dulu. Ya. Kenapa tidak menyanyi hari ini?
saya menjaga gerai kami. Iya bang, saya tidak tahu macam mana orang buat tuh. Kamu tadi kamu kejat, kamu tidak mau menyanyi sudah? Di kampung. Oh, Bukan tidak menyanyi, tapi tidak bagus lain. oh, sudah bagus lain. Kadang-kadang saya baru buka live kan dia pandai leg sudah malas ya. Iya, dia anak Tuhan juga ya teman-teman. Kamu anak Tuhan kan? Siapa? Sahabat di bulan. Kenapa? Kamu anak Tuhan kan? Kenapa pula anak Tuhan? Ya anak Tuhan lah. Kamu anak apa? Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Nah begitu. Kita semua anak-anak Tuhan. Maksud kau agama saya. Iya. Iya agama kamu. Oh, saya Seven Day Adventist. Oh iya. Dan mana pula air kau ni? Si belanja lagi minum. Sedap oh. Kakak kamu itu. Bukan lah. Oh, jiran kamu. Anak buah. Oh, anak buah. Kamu sama muka, hampir sama muka anak buah rupanya. Itu baru kakak saya tuh. Oh, anak Nabi. Dia tengah tap-tap guys. Kamu anak Nabi Muhammad ya? Siapa di sini anak Nabi Muhammad? Coba kalian. Ya, kau kucing. Jangan kau minta-minta buntut. Anak Nabi Muhammad di bawah nih. Oh, kau sih. Enggak lama dari Kambing, boleh diturun nih kambing. Berat saudara-saudara. Anak Nabi mana? Siapa di sini anak Nabi Muhammad? Coba kalian. Itu. Turun nih penduduk tuh. Kan mau tutup sudah closing. Dia bukan Muslim. Simpan lah. Bis. Kalau kita pengadil. Jika kalian anak Nabi Muhammad, kalian hadir dari tempat saya. Mana anak Nabi Muhammad di sini adakah? Coba kalian naik dulu di sini. Sungguh aku masih lagi dalam ingatanmu. Ku rasa kau bukan onten apa Muslim. Saya Muslim, cuman saya tanya aja kalau ada di sini anak Nabi Muhammad. Begitu. Tolak isi yang kalian naiklah, siapa yang mau naik nih membahaskan apa-apa boleh aja, tapi hanya sebentar ya, beri waktu. Ya siapa di sini anak Nabi Muhammad, coba. Anak Nabi Muhammad katanya naik. Iya naik kau lah. Ompong udah taubat ya. Halo. Hai. Hai, dari mana adik? Waalaikumsalam. Aku dah makan gedok gi. Udah makan dah. Kau udah makan dah belum? Akak makan apa tadi? Makan daging babi.
Aku orang mana? Ada dengar. Aku orang mana? Aku orang mana? Kita orang Filipin. Ha? Orang mana? Orang Filipin. Saya orang Kedah. Orang Kedah sedap, yang sedap, cantik, sem. Laki ya? Ha? Laki ya? Perempuan. Perempuan. Oh, perempuan sangka laki sama muka dia. Nama saya Rina. Lena. Ya itu kenapa kakak kamu tuh sepertinya tapuk sini, tapuk sana seperti malu-malu Ya, dia. ini mana satu? Sebelah ni ke sebelah ni? Itu kenapa dia sebelah kiri, sebelah kanan, sepertinya malu sudah jadi muslim. Kamu turun, kamu tidur, kamu di bawah. Tidur dong di bawah. Lina onten dari lahir nggak ada. Saya bukan onten dari lahir. Memang aku di Islam sudah. Hai Kak. Hai adik sayang, buat apa? Live. Live. Tengah live. Oh itu kenapa itu Peter kamu cium sini cium sana kenapa? Nanti kena haram kamu. Lari Peternya sekarang. Lari Peternya. Ah? Tak nak. Itu siapa yang cium kamu tuh? Perempuan sama perempuan tidak boleh mencium begitu tanda-tandanya. Ayo. Masih bocil-bocil kamu nih minta. Ini 18 ke atas nggak boleh main TikTok. Nanti kena ban. Saya Kamu itulah kamu saya. Iya enggak aku enggak baca komen mereka. Siapa yang mereka mau komen di sini saya persilakan ya. Dipersilakan. Ku mencarinya ajab ya teman-teman. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu orang Indonesia? Ya. Kamu orang mana? Oh, saya orang Filipin. Oh, Filipin. Salam kenal. Ya, salam kenal. Ini mau match? Iya mau match, tapi saya banyak pertanyaan sama kamu. Kamu terima? Saya banyak pertanyaan sama kamu, tapi kamu terima? Dia kabur. Jablah temannya. Kita tengok dulu si ompongnya, mana si ompongnya udah sampai. Tengok si ompong sampai sekarang. Kenapa ya teman-teman? Apa dia sudah malu jadi muslim? Cumanya dia lawan-lawan aja yang si Yuli. Si Yuli kesian loh, dia nangis sudah si Yuli. Bunda tambah ganteng ya, ganteng lah. Halo. Halo. Yanti. Muslim. Ayah Nafwana. Sama kamu itu udah aku paham itu sekarang. Ayah Nafwana. Ayah Nasong. Mela onten itu setahu aku cuman ada lelaki punya, ada ontennya ya, ada onten burung-burungnya yang bergantung-gantung. Jangan kalian menghina diri kalian sendiri. Onten itu dimaksudkan adalah di bawah kalian.
Itu onten itu adalah di bawah kalian. Itu tiada yang mengatakan onten. Onten kalian itu sendiri punya wadah onten. Lato-lato kah itu lato-lato cuman dikenali dulu. Sekarang cuman onten sudah onten tuh. Onten Kolina. Enggak jelas aku tengok orang kalau bila naik enggak jelas orang. Kita naiki siapa ini? Garip Mark. Iya. Kenapa dia kasih naik kok gak diterima ya, minta penaiki. Nggak apa-apa lah kalau kau tidak mau naik. Tadi mau naik. CM-nya masih Indonesia, nggak mau dia ikut campuran. Rara, namanya bukan Nara ya, Rara. Naiki Rara. Sam lagi kepanasan ya. Halo. Oh, tuh macam itu suara budaknya banyak kali. Wanita separuh akal. Bocil turun itu. Banyak di sini marah-marah, ini banyak Pak. Pak Ustadz dulu ya. Halo. Hai. Orang Malaysia. Nepal. Oh, Nepal di Malaysia sekarang. You are from Malaysia? Yes, you Malaysia no. I'm Nepal. Nepal kok cantik sekali dia. Kita naiki mana sudahnya tadi? Ini Pak Ustadznya, naikkan dulu Pak Ustadznya. Loh, jangan repot-repot kalian di sini ya, dong. Nggak tahu dia jawaban. Ini pakai daun kering dia cakap tuh, cebok dia bilang kita punya pantat. Ini pantat aku dia bilang disuruhnya pakai cebok, pakai daunnya kering. Daun hidup aku terima Pak Ustadz, tapi masalahnya daun kering bagaimana aku terima? Aduh. Pakai daun kering dia cakap, cebokkan dia bilang. Daun kering sungguh nekat yang nyatanya sih. Kalau sebenarnya Pak Ustadz cakap, ya mencebok itu batu boleh, ya asalkan kalau tiada air, ya boleh mencebokkan pakai batu dengan juga daunnya kering. Jadi aku punya tangan kena hatai. Daun kering teman-teman, diruknya cebok pakai daun kering. Daun kering mana? Aku cari daun kering nih ya teman-teman. Patuan ke daun kering dia bilang. Daun kering kalian kita naiki si pas sulap suamat. Naiknya si Pak Ustadz Samad nih, kenapa Pak Ustadz Samadnya nggak naik? Nggak ngerti. Kita naikkan Yulinya. Halo, Pak Ustadz Samad belum? Anak Tuhan ini, Pak. Kamu anak siapa? Anak Tuhan. Anak Tuhan Pak. Pak, kalau anak Tuhan Pak coba doa dulu Bapak kami di surga.
biasa nyanyi di tempat aku, kamu Lina agak lain kau. Ya kan dalam Yuli baru di sini dia di dalam rumahku. Kamu nih mau kasih kenal bapaknya. Nah, kamu ya kamu lah, ya saya Bune. Aduh banyak Kak Yuli, Kak Suryana, salam kenal. Adik sayang, cantik kali kamu. Cantik banget. Makasih kakak-kakak. Apa benar kamu nih anak Tuhan yang diciptakan yang selangit pinadali? Terima kasih. Thank you kakak-kakakku. Oh my god, ini ada terima kasih. Baik. Oke, kita teruskan ya teman-teman. Nah, oke sama anak Tuhan di sini. Kita teruskan dengan Yuli. Terima kasih ya. Tolong yang namanya Ebot jangan kemana-mana ya. Pokoknya setiap aku PK sama yang cantik-cantik pasti kesana si Ebot ini merasa. Kalian terima dulu undangannya supaya kita lebih gabung, supaya lebih kepanasan di bawahnya banyak. Coba undang ulang kakak, undang ulang kak. Ya. Sampai selamanya kaulah Tuhan. Ulang lagi. Ya. Terima semuanya ya teman-teman, terima ya. Terima ya, kita bekas satu kali ya teman-teman. Kita jarang-jarang jumpa orang ini anak Tuhannya teman-teman. Cuman si Yuli aja nih saudara Upin Kelipin deh. Kata Yuli aku. Salam kenal, dari mana kakak Yuli, kakak Miriam? Saya dari Jakarta, kakaknya dari mana? Aku juga Jakarta. Kalau gini-gini tuh gimana gitu ya? Mbak, jawabannya apa Mbak? Apa kak Yuli kalau dibeginiin? Enggak, takutnya nanti saya kepala saya kak kalau gini terus kak. Kakak agamanya apa kak? Aku? Iya. Kenapa kak? Nggak nanya doang, nggak ngapa-ngapain. Oh, ini aku Islam. Oh, Islam. Ayo Bang Surya, gas Bang Surya. Kamu apa kak? Kita Kristen. Oh, salam kenal. Bang Suryana, nyantainya enak banget itu. Banyak. Nyantainya enak banget. Ya, lagi main musik, lagi muji Tuhan. Bang serius dulu memuji Tuhan, jangan lihat yang bening-bening. Ayo, player guys, after daftar player guys. Nggak ada Hey, Bang. penonton. Bang, di hati ini rumahmu Bang, ya Bang. Ya, Di hati ini rumahmu Bang. oke. Itu baru pandai, kan baru suka dengerinnya baru. Ini yang udah ini teman-teman. Gaskan teman-teman, lempar. Ntar kalau kali 2 baru masuk ke teman-teman. Shalom. Baru. Alex, welcome guys. Thank you Mr. D. Thank you as the Daniel. Mr. D, kamu lagi apa Mr. D? Tis abang boleh? Bang buat lo bang Mr. D. Di hati ini rumahmu. Kamu lagi apa Mr. D? Bang Yoyo. Bisa boleh? Kayak gitu kak Lina sholat nih. Entah saya kasih buat susu si bocil. Oh ya, gimana kabar anakku hari ini Lina? Aman anak saya?
Amin, amin dia bilang tuh nampak si bocil dia bilang. Yuli ini hari Yuli dia tidak apa, saya malas mau beli susu dia pergi bawa. Saya malas. Kita gosok. Saya buatkan dia susu Nestom aja lah Yuli. Tapi Masalahnya aja. Kasihnya aja ke si Unta. di mana? Nggak ada saya sholat. Bagaimana sholat kalau orang Islam? Tasya, kamu tinggal di mana Tasya? Aku Jakarta kak. Aku Tias kak, bukan Tasya. Apa lah, nama kamu hampir sama si Tasya. Tasya yang di apa ya? Yang selalu yang dikeruduki oleh orang Muslim. Aku Jakarta. Kalau Kak Miriam dari mana? Oh saya tuh dari asal Filipina. Itu anaknya rewel kakak. Abang, thank you Sutikno. Halo, mereka tuh mau kesiangan. Kalau belum bangun. Ya tahan dulu mulut. Aku gak sibuk. Thank you Abi. Ku serahkan hidup ini untukmu. Bentar. Bye bye Miriam. Thank you Yuli. Thank you Sana. Thank you. Bye. Bye. Aku cari lawan yang lain lah teman-teman. di hati Hati ini dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Ku jadikan hati ini. Thank you Bang Neo. kediamanmu, ku serahkan hidup ini untuk di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Lagu Edis. Ya itu lagunya Abang Edis. Nah, gitu. Dia bilang ya lagu hidup lah. Cuman bapaknya tidak hidup sekali. Pak hidup lah. Bagi dulu kita punya apa? Bapaknya punya kita sudah. Nyanyi yang lain. Iya. Bagus-bagus dulu Pak itu lagunya. Aduh, kenapa Bapak ini? Kenapa si Yuli kabur dia? Arina selamat petang. Teruskan Pak. Lanjut. Apa? Ya lagu rock dia bilang Pak, lagu rock. Nah, lagu rock. Ya, lagu rock belajar dia.
Hidup rohani lah, ini begini Pak, hidup kita bernyanyi yang ini. Hidup ini cuman sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Kita jumpa Tuhan dalam kuburan. Gitu Pak. Lah bagi dulu lagu yang bagi lagu dulu Pak untuk satu orang Muslim. Bagaimana Bapak ini? Hidup adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Terlalu tinggi kayaknya. Ya itu tinggi Pak. Ya, catnya harus pakai yang Daniel. Hidup ini adalah kesempatan. Dibilang ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sempurna. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Udah. Ya, terima kasih ya Pak. Sudah nelfon saya. Yulinya sudah kabur Pak, gak tahu sudah Yulinya mana sudah ya. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak ya teman-teman. Wah, kabur ya kabur lah teman-teman. Jadi siapa yang dapat darah Yesus, dia bilang ya. Mirip Rosa, dia bilang jangan pernah katakan bahwa cintaku hanya untukmu. Kini hatiku Lina. Mana si Yuli? Kenapa dia tiba-tiba lari begitu sih ya teman-teman? Coba beritahu dulu Yulinya live ya sekarang. Coba kalian tracking dulu saya. Mana Yuli? Kecap ya teman-teman, kita tengok dulu Yulinya. Hidup ini kecap ya teman-teman, linanya ada kerja lagi sekarang. Linanya off dulu ya teman-teman, sekejap ya teman-teman, nanti linanya on balik ya teman-teman. Linanya join, dia bilang siapa yang join? Hidup ini kita joinkan dulu adik saya ya teman-teman, dari Sabah ini dia. Dulu adik saya teman-teman, saya mau join dulu sekejap. Hidup ini nyanyi sekali nah ya. Kita bagaimana gerak si adik saya ya teman-teman di Sabah. Kita tengok dulu dia ya. Adik saya mana adik saya? Ya sudah terima kau Leila, kau naiklah. Bagaimana dengan adik saya ya teman-teman? Ini adik saya daripada Sabah, asli loh, adik saya asli kandung. Bagaimana? Sudah kok bagi kasih permintaan kamu naik Laila, kok kamu nggak naik ya, kenapa? Kenapa ya tidak boleh menaik? Nggak boleh naik ya, kenapa ya? Aku caya naik, dia bilang. Sudah aku minta permintaanmu, tapi tidak boleh naik, kenapa? Nggak boleh ya naik, kenapa ya? Baca chat dia bilang disitu naik. Enggak sudah.
Siap dulu teman-temannya, saya udah mau kerja sedikit lagi, nanti sekejap lagi Linanya live balik ya. 3 tahun dia baru belajar bercakap, sekarang tidak boleh lagi bercakap. Kalau dia sudah belajar bercakap, dia akan mengatakan seperti ini, ikutlah kalian dari Tuhan kalian dalam kuburan. Oke teman-teman, sudah saudara kita, bye bye ya, shalom, selamat petang ya, Tuhan memberkati kita semua ya, sehat selalu teman-teman ya, terima kasih.